Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Herawati Pertiwi, CGP Angkatan 4, Kabupaten Pasuruan. Kali ini, saya akan melakukan jurnal monolog terkait demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengujian keputusan pada konteks di sekolah asal masing-masing. Soal pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan sekolah Anda? Belajar dan berbagi, itulah yang saya jadikan pegangan di dalam setiap mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini. Dan sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini mulai dari modul 1 sampai dengan modul 3 nanti di sekolah atau lingkungan asal saya melalui beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, saya akan menyusun rencana program guru penggerak yang akan saya laksanakan di sekolah. Yang kedua, saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang telah saya susun. Ketiga, saya akan mengimbaskan serta berbagi materi apa saja yang saya dapatkan pada program guru penggerak ini di komunitas praktisi di sekolah saya. Keempat, saya akan mengajak teman sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi di dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif. Ini sesuai apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1. Ketika saya berada dalam situasi dilema etika maupun rujukan moral, maka dalam pengambilan keputusan haruslah berdasarkan pada 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Soal kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk di dalam dilema etika atau bujukan moral. Dan yang kedua, saya akan menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Yang ketiga, paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai berikut, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Keempat, saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu prinsip berpikir berbasis hasil, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan prinsip berpikir berbasis peraturan. Dan yang kelima, saya akan menguji keputusan yang akan saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang meliputi 1. Menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. 2. Menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Ketiga, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Keempat, pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Untuk pengujian benar lawan salah, saya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, saya akan melakukan uji legal, yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum di dalam kasus atau masalah tersebut. 2. Melakukan uji regulasi, yaitu menentukan apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut.
3. Melakukan uji intuisi, yaitu menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan dan intuisi. Yang keempat, saya akan melakukan uji publikasi, yaitu menguji perasaan bila keputusan yang diambil atau dipublikasikan di dalam depan halaman koran. 5. Melakukan uji panutan atau idola, yaitu menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh panutan atau idola dalam situasi tersebut. Soal ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Jika hari ini, besok, minggu depan, dan hari-hari selanjutnya saya dihadapkan dengan masalah dilema etika, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif, sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Soal 4. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri, karena saya juga masih harus belajar bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan baru ini dan masih harus terus berlatih dalam mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oleh karena itu, saya membutuhkan rekan sejawat yang juga rekan sesama calon guru penggerak sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Saya juga meminta input dan bantuan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat yang merupakan komunitas praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hal menarik dan tak terduga yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, di mana awalnya saya adalah seorang guru yang kurang memberikan kesempatan pada murid-murid saya untuk berpendapat. Saya lebih dominan dalam melakukan pembelajaran di kelas, karena mindset saya yang dulu adalah teacher center dan menjadi seorang guru yang sering memberikan sanksi jika ada murid yang melanggar peraturan, membuat saya merasa seperti dikuliti diri sendiri. Apa yang dulu saya lakukan dalam pembelajaran ternyata hal itu salah dan menyimpang jauh dari filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai pendidik kita harus menghamba pada murid. Artinya, pembelajaran yang kita lakukan haruslah berpusat pada murid. Setelah saya mengikuti pendidikan CGP ini dan mulai menerapkan apa yang telah saya pelajari di pendidikan ini, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sekarang sangat menyentuh kepada murid-murid saya. Mereka sangat senang dan nyaman dengan pembelajaran yang saya lakukan. Karena saya mulai menerapkan diferensiasi, sosial emosional, kemudian membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid saya, atau melakukan restitusi dan teknik coach terhadap murid-murid yang telah melanggar kesepakatan kelas dan mempunyai permasalahan. Melalui kotak saran yang ada di sekolah, banyak surat-surat dari murid-murid saya bahwa mereka senang dengan pembelajaran yang saya lakukan saat ini. Dan kalau sehari saja saya tidak hadir di sekolah atau di kelas, mereka selalu mencari saya. Alhamdulillah, impian saya untuk menjadi sosok guru yang dirindukan oleh murid-murid perlahan mulai menampakkan hasilnya. Mereka selalu mencari saya di saat terburuk dan terbaik mereka. Tak terasa, air mata saya menetes melihat perkembangan yang saya dapatkan saat ini. Impian saya menjadi guru yang dirindukan sekarang mulai terwujud. Dan kedepannya,
Saya ingin menjadi lebih baik lagi dan menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, salam dan bahagia.